Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Hukum Pajak beranggotakan 3 orang, yaitu Rahmin S. Kadir, Devi Ramadhani Jafar, dan Revandi Damopolii. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi hukum pajak, yaitu mengenai penafsiran hukum pajak. Dengan pokok bahasan yang pertama, definisi penafsiran hukum. Yang kedua, metode penafsiran hukum perpajakan. Dan yang ketiga, cara menerapkan metode penafsiran. Penafsiran atau interpretasi hukum peraturan undang-undang adalah mencari dan menetapkan pengertian asas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Menurut Ridwan Halim, penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas, membatasi, maupun mempersempit pengertian hukum yang ada untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penafsiran hukum sangat penting karena isi undang-undang yang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya dan tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran hukum terhadap undang-undang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Menurut Arif Budiman, peraturan perpajakan disusun berdasarkan kekuatan hukumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran tata bahasa atau gramatikal. Penafsiran tata bahasa atau disebut juga penafsiran objektif merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Hal ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Penafsiran menurut bahasa juga harus logis. Contohnya, KUH Pidana pasal 372 kata memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi. Perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata. Yang kedua, yaitu penafsiran sahih. Penafsiran sahih atau autentik adalah penafsiran pengaturan dengan melihat maksud perumus undang-undang atau peraturan tersebut. Dalam hal ini, peraturan sudah memberikan definisi-definisi yang dijelaskan pada pasal 1 yang berkaitan dengan pengertian, istilah-istilah tertentu dianggap penting sering diberikan definisi secara khusus. Namun pada praktiknya, tidak semua peraturan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut. Tafsiran yang ada di dalam memori penjelasan undang-undang yang dapat diperdebatkan di muka pengadilan. Demikian juga, tafsiran yang dilakukan oleh fiskus ataupun wajib pajak tidak mengikat bagi pihak lainnya. Penafsiran secara resmi berasal dari pembentuk undang-undang, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni hakim. Dalam penafsiran ini, kebebasan hakim dibatasi. Poin C tentang penafsiran historis. Tafsiran historis adalah penafsiran undang-undang dengan melihat pada kronologi
atau sejarah dibuatnya undang-undang tersebut, dikaitkan dengan perkembangan hukum secara umum atau masih ada hubungannya. Hukum pajak ini memiliki kontinuitas yang memiliki sejarah perkembangannya dan tidak datang secara tiba-tiba. Nah, oleh karena itu, suatu aturan perpajakan harus dapat dipahami secara perkembangannya hingga saat ini. Poin yang kedua bagian D tentang penafsiran sistematis. Tafsiran sistematis adalah penafsiran peraturan perpajakan dengan memperhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan yang masih berhubungan. Nah, jadi hukum perpajakan yang terdiri atas undang-undang sampai dengan keputusan Dirjen Pajak merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan secara logis sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman seseorang fiskus atau wajib pajak akan sangat ditentukan oleh penguasaannya di bidang perpajakan. Bagian E yang saya jelaskan tentang penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia semakin meningkat dan selalu berubah-ubah menurut masanya. Nah, sedangkan bunyi undang-undang tetap dan tidak berubah. Contohnya seperti di Indonesia, masih banyak peraturan yang berlaku dan berasal dari zaman kolonial, sehingga untuk menjalankan peraturan tersebut, hakim harus menyesuaikan dengan keadaan. Penafsiran analogis merupakan penafsiran yang memberikan tafsiran pada peraturan hukum dengan mengibaratkan pada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimaksudkan dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Tafsiran analogis yaitu penafsiran atas sesuatu peraturan dengan cara memperluas cakupan peraturan tersebut ke permasalahan sejenis, setara atau analog yang tidak ada aturannya secara spesifik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penafsiran ai contrario. Penafsiran ai contrario adalah peraturan undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Materi yang terakhir yaitu tentang cara menerapkan metode penafsiran. Hal pertama dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan adalah penafsiran gramatikal karena memahami teks peraturan perundang-undangan. Kita harus dimengerti lebih dahulu artinya katanya apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran autentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran nasionalis, penafsiran teleologis atau sosiologis.